pada malam 1 Muharram di Masjid Raya Banda Aceh ada menyebut 1 Muharram dengan satu budaya. Medelens. Tapi dengan pehrapai di halaman Masjid Raya. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak terima genasih? Apa hukumnya memakai kawat gigi dan gigi palsu? Hukum pakai kawat gigi kalau untuk kesihatan halal. Kalau wanita harus ada izin suami. Kadang suami kita suka natural. Kalau kita cowok untuk kesihatan boleh. Untuk merapikan gigi, menguatkan gigi. Tapi untuk trend kita bolongi pakai batu kecil warna merah, ungu, hijau, itu hukum haram. Yang cewek begitu, gimana Teguh? Tetap haram. Bagaimana cara taubatnya Teguh? Minta ampun sama Tuhan? Nggak bisa. Ambil garpu, congkel. Benarkah dilarang menyapu ketika malam hari? Hadis itu. Bahwa menyapu malam hari pusaka apa-apa. Karena dulu nggak ada lampu. Bisa-bisa barang-barang kecil-kecil itu tersapu. Karena duit dulu koin. Jadi hadis Nabi tetap itu jadi hukum. Ngerti ya? Ada waktu kita 15 menit lagi untuk jawab pertanyaan. Misal ada orang yang berwudu langsung dalam bak mandi. Apakah sisa air dalam bak masih bisa digunakan untuk berwudu? Bisa kalau airnya jumlahnya banyak. Iza balaghal ma'a kullataini lam yahmilu khubsa. Kalau sampai air 2 kulah enggak menanggung keburukan. Kalau air kuotanya sedikit lalu ke situ dicelup, air musta'mal jatuh ke situ diumpama. Jika air musta'mal jatuh ke situ diumpamakan sebagai teh, gangguan tidak air itu. Kalau gangguan berarti enggak boleh lagi. Ngerti ya? Apa hukum merokok dalam masjid? Terima kasih atas penjelasan. Hukum merokok kita Syafi'iyah dan 4 mazhab makruh. Di agama Wahabi haram. Saya bukan bela perokok. Ini perokok nih. Dah tua. Mana lagi yang tua-tua perokok. Tapi sehat. Kita kadang umur 35. Jaga kesehatan. Pagi lari pagi. Siang sepeda. Tapi empeh-empeh udah. Jadi kalau rokok merusak kesehatan, coba buktikan nyata yang perokok cepat mati. Kalau kita ke Tasik, Piyung, Indapuri ada yang 100 lebih perokok. Tapi masih nyangkol istri 4. Kita satu kelabakan. Jadi tidak pasti. Cuma hukum merokok tetap jelek, apalagi mengganggu orang lain. Kalau di luar makruh, di dalam masjid makruh. Tapi makruhnya sangat tercela. Karena salah tempat. Dan Abi masalah azan yang Jumaat lalu Abi bilang akan Abi jelaskan alasan Abi melanjutkan pengajian dan mengabaikan azan. Bukan menjelaskan, sudah saya jelaskan. Bukan menjelaskan, sudah saya jelaskan bahwa tidak mengapa mengabaikan azan karena dasar hukum tidak jawab azan cuma sunnah. Jadi kalau nanti kita keluar negeri kita lihat contoh di Turki. Lagi azan pengajian biasa. Cuma ada satu lagi yang saya nggak jawab. Entah nasnya, dalilnya. Nah itu saya rasa. Tapi nggak bisa. Telat ingatin. Pada baca dong kah? InsyaAllah nanti kita baca. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau bertanya bagaimana pendapat Abi tentang kiraat Al-Quran banyak cara seperti riwayat ini dan itu atau lebih dikenal dengan kiraat Sabah. A menjadi A dan lain-lain. Apa boleh dibawa bacaan di dalam salat? Boleh. Tapi di sesama ahli kiraah. Tidak boleh mengganggu orang ramai. Nggak boleh mengganggu orang ramai. Saya hari ini ngajar bahasa Mandarin. Gimana? Setuju nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita orang Aceh, orang Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin. Saya pun nggak bisa. Tadi ceritanya, khuzil afwa, ambil memaafkan, wa'mur bil urf. Seru dengan kebiasaan. Jangan merusak kebiasaan. Ngerti ya? Jadi itu tercela. Tidak mulia.
Saya menyukai salah seorang akhwat yang mengaji di Kopi Nanggro. Apakah boleh berkomitmen dengan dia untuk masa depan? Sedangkan saya dan dia saat ini belum wisuda serta belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Dan saya tidak rela akhwat yang saya sukai diambil orang. Ya enggak ngapa, asal jangan haram. Mau nikah juga boleh. Dia ayah dia bilang, "Kami kan ulun." Lebih ibu sia anak kau. Mampanepeng kah kerjaan idon jaman sama sia gelun. Kan begitu. Kalau kita mikir ayah kita, mama kita nikah, nggak sanggup bergedein kita, nggak sanggup buat rumah, tapi sanggup. Jadi dengan cara yang murni, walau lagi kuliah, jangan pernah taknutu min rahmatillah, putus asa karena rahmat Allah. Jangan pernah takut menikah karena lapar, nggak ada itu. Dibelah mulut dikasih rezeki. Cara ada. Nah, jadi boleh berkomitmen tapi jangan kacau-kacau kotoran. Namanya cawan word bahasa Indonesianya cewekan. Kampung leh. Si menang benar prinsip nyata lun. Assalamualaikum Abi, saya mau tanya. Yang pertama, kalau kita mau naik haji dibayar sama bank, langsung dapat kursi terus, lalu dicicil dikit-dikit, apa boleh Abi? Itu namanya kredit, kita harus bayar. Namanya talangan, mulianya jangan. Karena prosesnya haram, walau hajinya sah. Ibadahnya tidak mulia. Nah. Abi, kalau cat rambut warna bukan pakai inai, tapi pakai cat yang dijual sekarang. Udah lihat-lihat di internet halal. Gimana itu Abi? Apa boleh? Itu yang bilang halal internet. Jadi caranya itu menyerap atau membalut. Kalau menyerap aman. Kalau membalut tidak aman. Kalau membalut itu kalau mandi junub tidak sampai air. Jadi boleh cat rambut tidak dengan warna hitam. Tapi bukan juga untuk ogah-ogahan seperti pink. Assalamualaikum Abi. Jika kita membicarakan orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang meninggal tersebut meninggalnya tidak wajar. Contohnya dia suka sekali memaki-maki orang lain. Apakah boleh Abi? Sedangkan niat kita bukan untuk ribah, melainkan sebagai pembelajaran kita yang masih hidup. Boleh, jangan sebut nama. Atau kalau disebutkan namanya betul-betul dia ahli maksiat benar-benaran, baru boleh. Tapi kalau tidak, jangan. Masih banyak pelajaran lain. Assalamualaikum Abi. Saya mau bertanya, pada malam 1 Muharram di Masjid Raya Banda Aceh ada menyebut 1 Muharram dengan satu budaya. Medelens. Tapi dengan Pehrapai di halaman Masjid Raya. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak terima genasih? Jadi itu 1 Muharram adalah hari besar Islam. Lalu kita rayakan. Itu namanya budaya. Kejadiannya agama. Karena kalau enggak ada 1 Muharram, enggak ada tahun Hijriah. Jadi jangan dibilang tahun Hijriah itu budaya. Lalu kita rayakan, itu budaya. Budaya yang baik. Yaitu mengenang jasa Nabi, mengenang jasa orang Madinah menerima Nabi, itu bagus. Lalu dibuat pehrapai. Bagaimana hari rapai itu Abi? Misal. Kalau menurut saya, kalau laki-laki halal itu. Karena tangkas. Tapi setelah ia kerjakan wajib. Dia sibuk ngeles rapai sembayang hana. Itu takut-takut kita kebalik jadi PKI. Kau bisa ngerti? Jadi boleh. Lalu di pelataran masjid itu bukan di masjid. Aman itu. Cuma kita karena nggak senang maka kita komen macam-macam. Bisa itu. Nah, tapi kalau perempuan tetap haram. Wanita walau marhaban haram. Ini wanita asal ada turun tanah. Kak. Berdiri depan rumah rame-rame. Marhaban. Bika ya Muhammad. Kita yang lihat sakit. Karena umur rata-rata 45. Gigi dah kurang. Ada gadis cocok nyokon kat luar-luar tu. Jadi enggak boleh ibu-ibu tampil. Boleh ibu-ibu marhaban dalam sana. Enggak usah pakai mic. Marhaban tu anak-anak boleh.
Kalau kami cowok memang, makanya wanita-wanita dibungkus dengan baju yang bagus karena emas di dalam rak. Kami ini bergelimpangan karena emang kami ikan asin, beredar kami. Jadi jangan ibu-ibu suka kayak ikan asin, gitu ya. Apabila dalam salat berjamaah imam lupa 1 rakaat kurang, sudah ditegur, tetapi imam mengakhiri salat. Jadi apakah salat kita sah? Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Satu orang makmum maju sambung karena yakin itu kurang. Imam itu imam keruta yang nak betul itu. Gok pergi pakai tapi habaq gok hang kelingo. Le yang keruta mana? Pas kita bilang, tengku buno peken tamah rakaat, kali 5 rakaat, kali kamu pegah yang kali lebih don bedah tema. Kah nampung baik kabel lagi alun bud. Itu imam kita temanikan gabus juga dah. Makan kodok juga dia udah. Jadi ini kurang, kita maju 1 rakaat. Kalau enggak maju, maka kita niat pisah dari imam, lalu sambung sendiri 1 rakaat. Salat kita sah, imam yang tidak sah. Kok le imam keruta? Itu orang fikir dia cek. Bacaan salah dilestarikan. Orang pingat ang lengo. Kebi imam keruta. Saya ngomong begini supaya didengar nih. Bukan imam dia, bandit dia. Nggak ada perangai imam takabur kayak gitu. Tapi banyak. Ngalon hanapi mendawa. Ya boleh membelah tuntu. Nyambang bambung Aceh. Nggak fikir. Itu agian betul enggak? Apakah turun tanah atau bayi wajib atau bagaimana tengku? Apakah anak tidak kita buat turun tanah? Nggak ada, turun tanah itu budaya. Buddha ada boleh, nggak ada boleh. Yang ada sunat akikah, tahnik, memberi manisan, itu ada hukum.